Ya, halo semuanya. Setelah sebelumnya gua udah ngebahas tentang argumen, di video ini gua mau bahas tentang arah argumennya. Ya, setidaknya ada tiga arah argumen, yaitu yang memperkuat argumen, kemudian memperlemah argumen, dan yang ketiga, yaitu yang tidak berhubungan dengan argumen. Sebelum masuk ke penjelasannya, sebagai awal gue mau ngasih contoh sederhana dulu nih. Sekolah X adalah sekolah yang memiliki kualitas terbaik di desa Sukadia. Nah, berarti ini adalah latar belakangnya ya. Nah, yang kedua itu adalah Andi adalah salah satu siswa yang paling berprestasi di sekolah X. Nah, ini adalah inti argumennya. Jadi siswa paling berprestasi. Nah, kemudian nih bagaimana cara kita melihat arah argumennya gitu. Atau yang pertama deh kita memperkuat argumennya. Gimana sih caranya? Nah, kita bisa memberikan, nah ini nih, bukti pendukung gitu untuk memperkuat argumennya. Di video sebelumnya gue menjelaskan bahwa bukti pendukung itu adalah informasi, data, atau juga berupa fakta yang digunakan untuk memperkuat premis atau simpulan utama gitu dari sebuah argumen. Misalnya nih dari kalimat tersebut, kita bisa lihat nih, yang pertama, misalkan contoh ya, yang memperkuat. Selama 1 tahun terakhir, Andi memenangkan setidaknya 3 kejuaraan Olimpiade di tingkat nasional. Terus contoh yang kedua, tahun ini si Andi meraih hasil nilai ujian tertinggi pada beberapa mata pelajaran. Terus contoh yang ketiga, si Andi selalu menuntaskan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guru kepadanya. Nah, kita bisa lihat di kalimat utama argumen bahwa intinya itu adalah si Andi adalah siswa yang paling berprestasi, di mana prestasi itu kan punya makna yang cukup luas gitu, atau ada beberapa makna lah, kayak misalkan prestasi itu kaitannya dengan memenangkan kejuaraan kan, gitu. Kalau bagi siswa bisa juga apa? Prestasi itu erat kaitannya dengan nilai gitu, nilai ujian atau nilai di rapot gitu. Pokoknya berhubungan dengan nilai yang baik lah gitu. Nilai yang tinggi gitu kan. Terus juga siswa yang berprestasi itu juga berhubungan dengan siswa yang menuntaskan atau menyelesaikan tanggung jawabnya atau tugas-tugasnya yang diberikan guru kepadanya. Itu kan juga bagian dari prestasi. Nah, dari hal tersebut, dari ketiga contoh itu, kita bisa melihat bahwa argumen yang memperkuat itu membuat argumen utamanya itu menjadi lebih kuat. Dari kata memperkuat itu dalam KBBI sendiri artinya menjadi atau menambah lebih kuat gitu. Kuat kayak gimana Bang? Yang pertama nih karakteristiknya menambah kebenaran argumen. Di mana menambah di sini artinya menambah keyakinan gitu. Meyakinkan kita bahwa si Andi adalah siswa yang paling berprestasi gitu. Kan dengan adanya kalimat dia banyak juara, terus dia nilainya baik dan dia nuntasin tanggung jawab, itu kan cukup meyakinkan kita gitu, atau sangat meyakinkan kita bahwa si Andi ini paling berprestasi. Nah, itu menambah kebenaran. Yang kedua, berperan sebagai bukti pendukung. Biasanya dia ngasih studi kasus gitu, ngasih contoh atau ngasih data. Dan yang ketiga, klaimnya itu sesuai dengan klaim yang ada di bacaan. Jadi dia nggak berlawanan. Kayak gimana sih Bang kalau berlawanan? Nah, itu ntar masuk contoh yang kedua. Gitu. Masuk bagian yang memperlemah. Misalkan, contoh satu nih, selama 1 tahun terakhir, Andi tidak memenangkan satupun perlombaan Olimpiade. Kemudian, yang kedua, tahun ini Andi meraih hasil nilai ujian yang tidak cukup baik dibanding teman sekelasnya. Nah, yang ketiga, Andi banyak meninggalkan dan tidak mengerjakan tugas dari sekolah gitu, atau dari gurunya.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa argumen akan memperlemah ketika pernyataannya itu membuat argumen utamanya menjadi lebih lemah. Ada beberapa karakteristik nih yang membuat argumen itu jadi memperlemah. Yang pertama, dia akan mengurangi kebenaran dari premis pada inti argumennya. Jadi bikin argumennya itu jadi kayak lebih meragukan gitu. Bener gak sih si Andi ini siswa paling berprestasi gitu? Padahal kan dia sering nggak ngerjain tugas gitu. Nilainya juga nggak cukup baik gitu. Atau dia nggak pernah juara lomba gitu. Nah, yang kedua, informasinya berlawanan atau bertentangan dengan argumen gitu. Yang ketiga, klaimnya itu tidak sesuai gitu, yang dijelaskan dengan argumen utamanya gitu. Berlawanan kan karena kan di argumen utamanya dia paling berprestasi, tapi malah klaimnya berlawanan bahwa dia tidak cukup baik nilainya, tidak mendapat prestasi di perlombaan gitu kan. Atau juga nanti dalam beberapa studi kasus bisa juga klaimnya nanti jadi berlebihan atau jadi terlalu lemah gitu. Misalkan gimana sih kalau misalkan terlalu lemah gitu. Kayak di contoh yang kedua tadi dan yang pertama gitu. Andi tidak memenangkan. Itu kan terlalu lemah kan gitu. Karena di pernyataan dijelasin bahwa paling berprestasi, tapi klaimnya malah jadi sangat lemah gitu, bahwa dia nggak menang. Nah, gitu. Nah, kemudian gimana sih Bang kalau argumennya itu nggak berhubungan atau nggak relevan? Misalnya nih, Andi eh, rutin membawa bekal ke sekolah untuk makan siang. Kemudian yang kedua, Andi senang menghabiskan waktu istirahat di sekolah dengan main game gitu bersama temannya. Nah, itu kan kurang berhubungan dengan argumen utama bahwa dia paling berprestasi gitu. Siswa paling berprestasi gitu. Jadi karakteristik pada argumen ini gitu, yaitu biasanya informasinya tidak sesuai dengan inti argumen. Jadi nggak sesuai konteks bacaan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ketiga, arah argumen. Nah, di akhir video ini gue mau ngasih sedikit catatan bahwa pernyataan yang memperkuat dan memperlemah ini itu biasanya memang menuntut kita untuk menemukan informasi yang menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah. Jadi nggak akan ngasih klaim yang membuktikan atau menyangkal argumen sepenuhnya gitu. Jadi biasanya pemberian maknanya itu biasanya lebih tersirat dan melihat hubungan sebab akibat dan keterkaitan dengan inti argumen. Jadi memang kita dituntut untuk bernalar secara induktif. Nggak akan tuh di opsi dia ngasih jawaban, misalkan ada opsi Andi tidak memiliki prestasi apapun di sekolah. Nah, itu kan secara terang-terangan atau secara jelas ya bahwa dia itu tidak berprestasi. Jadi maknanya terlalu gamblang. Biasanya nggak akan segamblang itu opsi pilihannya. Gitu, atau lebih tersirat di mana kita memang dituntut untuk menganalisisnya itu secara induktif.